Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Puji-pujian kami nyatakan kepadamu Tuhan, ketika kami mau menyambut hari yang telah Engkau beri. Biarlah kesukacitaan melalui pujian kepada Tuhan mengalir menjadi berkat yang menyemangati kami pada hari ini. Tuhan tuntun kami juga untuk dapat merenungkan sabda kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, suara batu penjuru pada hari ini bertema doa tak terucapkan. Renungan firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara terkasih, manusia itu selalu banyak bicara, terlebih lagi kepada Tuhan di dalam doanya. Padahal doa bukan perkara banyaknya perkataan yang diucapkan. Doa merupakan komunikasi dua arah dengan Sang Ilahi. Ada saatnya kita berbicara dan Tuhan mendengar. Sebaliknya, ada pula saatnya Tuhan berbicara, kita yang mendengarkan. Rasul Paulus membuka rahasia iman di dalam doanya. Sesungguhnya kita tidak mengerti bagaimana seharusnya berdoa. Inilah kelemahan hidup setiap manusia. Kita merasa tahu, bahkan cenderung sok tahu, sehingga terus-menerus melakukan kesalahan di dalam doa-doa kita. Dalam doa, bila mana kita selalu berbicara, maka kapankah kita mendengar suara Tuhan? Kelemahan ini pun dikenali Tuhan dengan begitu baik. Tuhan mencurahkan Roh-Nya bagi kita untuk mengatasi kelemahan manusia dan membuka jalan atau membangun jembatan penghubung dengan Sang Ilahi. Roh Tuhanlah yang sesungguhnya berdoa bagi setiap kita melalui bahasa ilahi yang dimengerti oleh Allah. Bahasa ketulusan, hati yang berserah, dan percaya dalam iman. Roh Allah justru mengungkapkan segala hal yang tak terkatakan oleh diri kita. Sebab perkataan manusia penuh dengan banyak maksud dan niat-niat yang tersembunyi. Dibuat-buat, bahkan penuh dengan puja-puji yang sangat lebay. Roh Allah justru menyampaikan ketulusan hati setiap orang yang memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Keteguhan hati yang percaya dan juga kekhawatiran diri yang terdalam. Saudara terkasih, mari kita membuka diri dengan berdoa bersama Roh Allah yang siap sedia menolong kita di dalam doa kita. Doa yang tak terucapkan jauh lebih mendalam mewakili harapan kita kepada Allah. Maka teduhkanlah hati kita, sebab Tuhan pun dapat mendengar doa di dalam keheningan hati. Saudara terkasih, doa yang banyak bicara menghambat hati kita mendengar Tuhan berbicara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur mendengar firman-Mu pada hari ini.
sebab kami menyadari sekarang terlalu banyak kata-kata yang kami ucapkan saat kami datang berdoa kepadamu. Kata-kata yang kosong, kata-kata yang tidak dipenuhi dengan kesungguhan hati dan tidak pernah datang dari dalam lubuk hati kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya di dalam doa kami boleh menuangkan seluruh isi hati kami kepadamu, bukan saja melalui perkataan, tetapi juga melalui perasaan kami. Dan kami bersyukur Roh Allah yang kudus dapat menyampaikan seluruh isi hati kami kepada Tuhan. Hari ini kami mau berdoa. Pimpinlah setiap kami yang terus berharap agar Tuhan boleh memberkati setiap usaha pekerjaan kami supaya mendapatkan hasil yang kami harapkan. Tolonglah kami Tuhan dalam doa kami. Setiap kali kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami, saat mereka akan menempuh ujian atau memasuki pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami juga dapat berdoa bagi setiap keluarga kami, pasangan hidup kami, bahkan pengharapan kami bersama sebagai keluarga. Tolonglah juga ya Bapa, bagi setiap orang yang telah sekian lama berdoa kepada Tuhan, menantikan jawaban dari permohonan mereka, agar mereka pun boleh belajar bagaimana berdoa yang benar, yaitu bersama dengan Roh Allah yang kudus. Jangan biarkan kami terlalu cepat mudah menjadi kecewa, putus asa, bahkan kehilangan pengharapan ketika doa-doa kami masih belum dijawab oleh Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertekun sambil menyadari serta memohon agar Roh Allah yang kudus boleh menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, kini tiliklah hati kami yang penuh dengan kesungguhan, memohon segala yang baik boleh terjadi pada hari ini dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang
dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.